Halo semua, saya Najamuddin. Balik lagi di playlist kita tentang setup virtual private server Linux Ubuntu. Sebelumnya kita sudah berhasil pointing domain dan sedikit konfigurasi Nginx ya. Di sini sudah saya rekap proses kita di video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa ikuti. Terus sedikit kita singgung kembali cara ini ya, konfigurasi Nginx web server untuk menggunakan PHP EPM. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas tentang Nginx untuk menggunakan Unix socket. Nah, sebenarnya ada opsi lain yaitu menggunakan TCP ya. Tapi lebih saya sarankan untuk menggunakan Unix WebSocket. Kemudian nanti kita coba menambahkan error dan akses lognya ke Nginx biar menyesuaikan dengan domain dan subdomain, biar tidak nyampur jadi satu ya, akses log dan error lognya. Oke, mungkin kita bahas sedikit dulu ya. Balik kita login ke SSH. Nah, kita di video sebelumnya itu meng-create virtual host di etc config Nginx, kemudian set available ya. Nah, di sini kita nge-create file virtual host dari Nginx ya. Ada default ini untuk menghandle ini kalau user menggunakan domain, kalau langsung bypass IP address ya. Nah, maka config default tadi yang akan jalan, yang ini ya. Kalau pakai domain iDrive yang ini, kalau pakai domain journal iDrive ID, maka virtual host ini yang akan jalan. Nah, config ini itu tersedia di set available. Terus yang dipakai dalam Nginx itu adalah yang di-enablekan. Nah, ini kita enablekan tiga-tiganya biar tidak susah ya. Kita mengedit yang mana, misalkan ya, kita edit dulu di set available, terus kita copy ke set enable. Terus nanti kalau ada perubahan, kita remove dulu di sini, kita create lagi di set available, kan agak ribet. Jadi lebih enak kita symlink ya. Jadi ketika file di set enable dirubah, maka file yang dirubah sebenarnya yang di set available. Atau kalau set available berubah, otomatis juga di sini berubah. Makanya di sini ada keterangan symlinknya ya, ke file yang mana. Nah, symlink ini sangat berguna sekali di Linux ya, untuk keperluan-keperluan yang seperti ini. Oke, ini sudah kita aktifkan semua. Terus kita bisa cek config kita ada yang salah apa tidak gitu ya, menggunakan perintah T. Ini untuk ngetes ya. Nah, kalau config statusnya seperti ini artinya tidak ada yang salah. Kadang juga muncul warning masih bisa jalan, kalau ada error baru tidak bisa jalan ya. Misalkan kita coba iDrive. Lupa sudonya. Coba salahkan. Misalkan ketinggalan ini ya. Kurung crawl buka. Kita coba. Nah, maka akan ada error seperti ini. Tapi kalau kita refresh, ini tidak masalah karena belum kita restart. Jadi enaknya di bagian Nginx ini kita bisa ngetes dulu sebelum kita restart atau kita apply perubahan pada kode
blok program dari virtualhost Nginx. Kita bisa perbaiki lagi kalau ada salah, tambahkan, kurung ke awal lagi. Sorry. Yes. Nah, maka tidak ada yang salah ya. Kode perubahan ini tidak akan jalan sebelum kita restart. Jadi restart Nginx-nya. Nah, seperti ini baru jalan. Kemudian kalau kita lihat blok program dari blok perintah dari virtualhost. Jadi ada di sini ya kode bloknya. Untuk file rootnya, di location rootnya itu akan mencoba request sesuai dengan URI yang diakses, yang diminta. Kalau tidak ditemukan akan diarahkan ke index.php dan kirimkan query stringnya. Ini untuk menghandle permaling yang custom ya, seperti misalkan gaya Laravel atau WordPress yang memerlukan CEO ya. Nah, di location PHP ini menghandle khusus file yang ada extension PHP-nya. Jadi kalau tidak ditemukan, ini diarahkan ke index.php, maka blok location ini yang menghandle-nya. Nah, di sini ada pas.cgi, pasnya itu menggunakan Unix socket. Nah, teman-teman ketika ngonfig ini itu menyesuaikan PHP-nya menggunakan Unix socket apa menggunakan TCP ya. Kita bisa lihat dulu di sini. Nano, karena kita nggak ngedit ya. TC PHP 7.4 terus ppm pool. Nah, di sini ini pool default. Nah, di sini listennya itu menggunakan Unix socket. Kalau di sini listennya seperti ini 27, nah maka kita perlu menyesuaikan di pas.cgi pasnya dari Nginx tadi ke TCP ini ya, localhost dan port 9000. Jadi saya rubah. Nah, kita perlu menyesuaikan di sini jadi seperti ini ya. Nah, jadi bebas teman-teman mau pakai yang mana. Jadi saya balikan lagi. Listennya tadi seperti ini. Jangan lupa di restart ya kalau misalkan merubah. Tapi di video ini saya tidak merubah karena lebih bagus menggunakan Unix socket. Terus kita coba tambahkan di iDrop di virtualhost ini. Kita coba tambahkan access log dan access log dan error. Oke. Akses rootnya kita simpan di var log nginx idrep.id.log. Kalau errornya var log nginx idrep.id.error.log. Nah, seperti ini. Kita
screenshot dulu. Coba dites. Bagus ya, tidak ada masalah. Baru kita restart ya. Sudo. Nah, kita coba lihat var log ini. Nah, ini error dan akses log default keseluruhan. Aksesnya www.data, usernya, kemudian grupnya admin. Dan di sini kalau kita perhatikan sudah tercreate ya, iDrop ID untuk error log dan iDrop ID untuk akses log. Coba kita lihat akses lognya. Nah, masih kosong. Jadi kalau saya press, nah maka ada ya. Nah, seperti ini. Maka error lognya juga kelihatan. Jadi seperti itu teman-teman kalau kita mau mengatur beberapa konfigurasi tambahan untuk Engine X. Mungkin untuk optimalisasi dari Engine X akan kita bahas di video yang akan datang. Untuk video ini kita hanya membahas strukturnya saja. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di series yang akan datang ya. Video ini sekian. Terima kasih.